Apa kabar cuy? Gimana kondisi Panu, Kadas, dan Korab kalian yang membandel selama berabad-abad? Padahal kalian sudah rajin menggunakan kalap anak mie korek daktaren sampai nizrol, bahkan sampai makan daging tokek. Jika begitu, maka solusi terakhir adalah gunakan amplas. Insya Allah rontok semua. Kali ini kita akan mereview film misteri yang sangat fantastis, dramatis, idealis, dan elastis yang berjudul Orphan yang dirilis tahun 2009 cuy. Yuk mari kita encus. Film ini berkisah tentang pasangan muda yaitu John dan Kate, di mana Kate baru saja mengalami keguguran. Dia sangat terpukul hingga depresi dengan kejadian itu. Untuk menghibur sang istri tercinta, sang suami mengusulkan untuk mengadopsi anak baru. Usul itu disetujui oleh sang istri. Di hari yang telah disepakati, yaitu tepat malam Jumat Kliwon, mereka pun pergi ke panti asuhan bernama Mandiri Teknik. Toko material ya. Ini adalah Suster Ijah, penanggung jawab di panti asuhan itu. Dari sekian banyak anak di sana, akhirnya John dan Kate sepakat mengadopsi anak yang bernama Esther. My name is Esther. What's yours? Dari penjelasan Suster Ijah bahwa Esther berasal dari Rusia. Esther ditampung di pantai itu karena keluarga pengadopsi Esther sebelumnya meninggal dalam kebakaran rumah. Suster Ijah juga menjelaskan tentang karakter Esther yang pendiam dan suka menyendiri. Kadang dia tenang, tetapi terkadang emosinya tiba-tiba meledak-ledak tak terkontrol. Entah apa maksudnya, Esther juga selalu menggunakan kalung dan gelang pita di tangannya. Dan dia tidak mau ada seorang pun yang membukanya. Inilah nanti yang akan jadi kunci teka-teki di film ini. Setelah menyelesaikan administrasi dan amplop sekedar untuk beli beras layaknya di Indonesia, John dan Kate pun membawa Esther ke rumah. Maka babak baru kehidupan John dan Kate pun segera dimulai. Ini adalah Max, anak perempuan Kate yang menderita tunarungu alias budak bin bolot binti congean. Dan ini adalah Daniel, anak pertama Kate yang dari awal bertemu tampak tidak suka dengan kedatangan Esther. Suatu malam, Kate dan John sedang encus-encus. Rupanya Esther mengetahuinya. Saat John dan Sally sedang asik-asiknya encus-encus, tiba-tiba muncul Esther dan Max di depannya. Dan Esther bilang kalau dia takut petir dan dia ingin tidur di samping ayahnya. Di sini terlihat kalau Esther merasa tidak suka melihat orang tua angkatnya itu berencus-encus ria. Entah apa penyebabnya, akan kita cari tahu. Di hari pertamanya sekolah, tampak Esther diajak oleh salah satu temannya karena pakaian yang digunakan dianggap aneh dan tidak sesuai untuk pakaian sekolah. Dan Esther terlihat menyimpan bara dendam di matanya. Di sebuah arena bermain, tampak anak-anak sedang bermain termasuk anak yang tempo hari telah menghina Esther. Saat dia berada di wahana yang cukup tinggi, tiba-tiba muncul Esther dan langsung mendorongnya. Dengan kejadian itu, Kate dan John dikomplain oleh para guru di sekolah. Suatu hari, Daniel iseng menembak seekor merpati dengan tembakan mainan. Dia mengira tembakan mainannya tidak akan melukai merpati itu. Tapi rupanya dia keliru. Merpati itu tumbang dan sekarat. Lalu datanglah Esther. Esther meminta agar Daniel segera mengakhiri penderitaan merpati itu dengan memukulnya dengan batu. Tapi Daniel menolak. Maka tanpa pikir panjang, Esther langsung menghabisi nyawa merpati yang sedang sekarat itu dengan batu. Syadis. Tampak Esther yang tiba-tiba histeris saat salah satu temannya ingin membuka kalung pita yang dikenakannya. Adegan berpindah di mana John dan Kate sedang encus-encus di dapur. Tiba-tiba muncul Esther di sana. Ini sudah kedua kalinya Esther selalu muncul saat mereka sedang encus-encus ria. Kate mulai menduga bahwa Esther seolah-olah cemburu dan tidak rela melihat mereka bermesraan. Tetapi John membantahnya. Dia menduga kalau itu hanya sekedar kebetulan saja. Kate mulai merasakan memang ada yang aneh pada diri Esther. Dia merasa kalau Esther hanya baik pada John tapi tidak pada dirinya. Bahkan John dan Kate mulai sering bertengkar karena perilaku Esther. Tapi John selalu membela Esther. Suatu hari datang Suster Ijah.
Suster Ijah mengatakan bahwa memang ada hal yang mencurigakan pada Esther. Kata Suster Ijah, keluarga pengadopsi Esther yang tewas dalam sebuah kebakaran rumah ternyata bukan kecelakaan. Rumah itu ternyata bukan terbakar, melainkan sengaja dibakar. Meskipun pada akhirnya tidak ada bukti siapa pelakunya. Suster Ijah dan Kate mulai curiga Esther terlibat dalam kebakaran itu, tetapi John sangat tidak mempercayainya. Rupanya Esther mendengar percakapan itu. Merasa dirinya terancam, Esther pun menyusun rencana jahat dan meminta Max untuk membantunya. Dengan sebuah palu, Suster Ijah pun dibantai. It's going to be fine. Back here. Esther pun memaksa agar Max merahasiakan dan mengancam akan membunuhnya jika dia buka mulut. Karena masih lugu, Max pun menurutinya. Beberapa hari berikutnya, Kate dan John dikejutkan laporan polisi tentang penemuan jasad Suster Ijah. Merasakan ada kejanggalan pada diri Esther, Kate pun mulai menyelidiki asal-usul Esther. Suatu hari, tanpa sengaja, Kate menemukan buku yang selalu disimpan dan dirahasiakan oleh Esther. Di situ tertulis Charney Institute. Kate menduga itu adalah sekolah tempat Esther belajar saat masih di Rusia dulu. Lalu Kate langsung menghubunginya dan ternyata Charney Institute bukanlah sekolah, melainkan rumah sakit jiwa. It is a mental hospital. Resepsionis Charney Institute mengatakan akan segera menghubungi Kate jika data tentang Esther sudah ditemukan. Di sisi lain, Daniel rupanya juga mulai mencurigai Esther dan dia meminta agar Max menceritakan apa yang dia lihat. Dengan penuh ketakutan, akhirnya Max pun menceritakan semuanya kepada Daniel dalam bentuk gambar. Akhirnya, Daniel pun tahu apa yang sebenarnya terjadi. Masalahnya, kalau dia ceritakan itu kepada orang tuanya, mungkin mereka tidak akan percaya. Lalu Daniel merencanakan untuk mengambil barang bukti berupa palu yang disimpan Esther di rumah panggung di belakang rumahnya. Saat akan mengambil palu bukti kejahatan Esther, tiba-tiba muncul Esther di belakang dan membakar rumah panggung itu. Saat Esther hendak menghabisi Daniel yang terjatuh dari rumah panggung, tiba-tiba muncul Max yang menyelamatkan Daniel hingga akhirnya Kate pun datang dengan histeris. Daniel pun masuk UGC dalam kondisi pingsan. Dan ini adalah ancaman besar buat Esther karena kalau sampai Daniel siuman maka akan terbongkarlah siapa pelaku semua kejahatan itu. Maka Esther pun mencari cara agar bisa menghabisi Daniel. Rupanya Max mencium niat jahat Esther dan segera membuntutinya. Saat Esther sedang melakukan aksi jahatnya, Max segera memberitahu ibunya. Maka Kate pun segera berlari dan mendapati kondisi Daniel yang nyaris sekarat. Kate menduga ini pasti ulah Esther. Kate sudah tidak tahan lagi dan langsung melabrak Esther. Walaupun dia tahu John suaminya pasti tidak akan percaya dan pasti akan membela Esther. Karena shock berat, akhirnya Kate pun dirawat di rumah sakit Cahaya Mandiri Cibaduyut. Sementara John, Max, dan Esther pulang ke rumah. Karena stres sesampainya di rumah, John langsung menenggak sebotol teh manis yang sudah dicampur dengan autan. Saat John setengah celeng, tiba-tiba muncul Esther yang berdandan layaknya orang dewasa. Tapi yang mengejutkan bagi John adalah ketika Esther ternyata ingin mengajak John untuk encus-encus. Terang saja itu membuat John terkejut sekaligus marah besar. John bilang mungkin dalam beberapa hari lagi dia akan mengembalikan Esther ke panti asuhan. Dan itu benar-benar membuat Esther sakit hati. Di sisi lain, Kate mendapat telepon dari Charney Institute yang pernah dihubunginya beberapa waktu lalu. Disinilah semua misteri Esther terungkap. Ternyata Esther bukanlah anak berumur 9 tahun, melainkan wanita dewasa yang bernama asli Lina Klamir berusia 33 tahun. Dia mengalami kegagalan hormonal yang disebabkan kebiasaan di waktu kecilnya yang sering naik motor metik bertiga tanpa helm dan spion, sehingga dia selalu tampak seperti anak kecil. Dia pasien rumah sakit jiwa yang sangat berbahaya. Dia telah membunuh 7 orang, termasuk pengadopsi terakhirnya dibunuh karena gagal dirayu untuk diajak encus-encus.
Dokter juga mengatakan kalau Charney Institute terpaksa memberikan luka di tangan dan lehernya sebagai tanda bahwa Esther adalah pasien rumah sakit jiwa yang sangat berbahaya. Dengan tubuh setengah celeng, John mencoba mendatangi suara gaduh yang bersumber dari kamar Esther. Di sana dia benar-benar terkejut setengah mati. Rupanya, kamar itu berisi lukisan Esther dan John yang sedang encus-encus. Nah, disinilah terungkap rupanya Esther selama ini memendam hasrat seksual terhadap John. Itu kenapa Esther selalu tidak senang melihat John dan Kate bermesraan. Ketika John sedang memeriksa listrik PLN yang tiba-tiba padam, tiba-tiba muncullah Esther yang langsung menikamkan pisau bertubi-tubi tepat di dadanya. John pun tewas berlumur darah. Di sisi lain, mengetahui keluarganya dalam bahaya, Kate pun langsung meluncur ke rumahnya meski dalam kondisi sakit. Sesampainya di rumah, Kate langsung histeris karena mendapati John suaminya sudah tewas berlumur darah. Setelah berjibaku antara hidup dan mati, akhirnya Kate pun berhasil membunuh Esther. Don't let me die, Mommy. Fucking mommy! Dan film pun usai. Itulah tadi rangkuman dari film Orphan. Dari film ini bisa kita ambil hikmah bahwa kita tidak boleh tertipu dengan penampilan seseorang. Penampilan yang baik belum tentu menggambarkan isi hatinya. Jadi tetaplah semangat, jangan lupa cuci tangan, cuci kaki dan mimik cucu, dan salam pramuka.